Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur Allah sendiri yang mengumpulkan kita. Boleh bersama pagi hari ini menyatukan hati kita, menimba kekuatan baru yang Dia sediakan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai saat teduh, kita mau masuk menyatukan hati, meneduhkan hati kita bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru yang berasal daripadamu. Terima kasih buat istirahat malam kami. Kau yang menyertai seisi rumah kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun, boleh menyapa Engkau, menikmati kasih-Mu. Bapa sertai kami 30 menit ke depan di dalam saat teduh ini. Buka hati pikiran kami, agar pagi hari ini kami boleh terus menikmati kasih-Mu, menikmati cinta-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu, membagikan kasih kepada siapapun yang kami temui hari ini. Penuhi kami, Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita memiliki Allah yang baik. Ia Allah yang besar. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Mari kita mau datang di hadapannya. Kita mau buka mulut kita. Kita mau katakan, kita tidak akan pernah menyerah. Walaupun kita ada di dalam kesesakan. Karena kita yakin dan percaya seluruh hidup kita ada di dalam genggaman tangannya. Mari nyatakan imanmu. Buka mulutmu. Kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya, aku punya
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau terus bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang besar. Allah yang senantiasa menopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan yang berasal daripadamu. Kemenangan atas setiap permasalahan hidup kami. Kemenangan atas segala sakit penyakit kami. Kemenangan atas segala pergumulan yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau Allah yang besar. Allah yang senantiasa menepati setiap janji-janji-Mu. Ini kami anak-anak. Kami mau terus bawa hati kami. Kami mau masuk ke dalam penyembahan. Menyembah Engkau Allah yang kudus. Allah yang besar. Allah yang kuasa. Allah yang penuh cinta bagi setiap kami. Mari sahabat terkasih. Kita mau masuk ke dalam, kita mau terus ada di dalam hadirat. Kita mau buka mulut kita mau sembah Dia. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang baik di dalam hidup kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu.
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami menyembah, Shikirarara kirara masikara kata kira taka mara 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 ya kira taka mara taka sikata kata 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 kira taka masikata kira taka mara taka masikata Engkau kata 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 kira mulia, taka masikata kata 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 setiap lidah mengaku kira na 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 kira na 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 kira na 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 kira na na Sikita kamara taka masikata kata kata kira taka mara taka masikata kata 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 Kiara na 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 kiara na 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 kiara na 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 Sikita karamat na sikata kata 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 kiara na 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 kiara na 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 kiara na na kiara na na Raya kiara Raya taka masikata kata kata Mayana kata 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 kiara na 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 Eloida, Allah kiara na 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 Sikira taka kekuatanku, masikata kata kata kiara na 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 gunung batuku, kiara na 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 kiara na 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 perisaiku, masikata kata 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 kiara na 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 batu kiara na na karangku. Kiara na 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 kiara na 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 sira tak mesti kata 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 Apa ya nasi rata ena rata kiara ena na 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 maria kaina kiara na na rata shika. kiara na Ora paya nama rashika laya tapata. Urahina maita rata shirai. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan Allah segala kuasa. Terima kasih kami memiliki Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar. Terima kasih untuk kekuatan baru, untuk hadirat-Mu yang penuh di dalam setiap hati kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kami untuk berjalan bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Engkau yang telah menyiapkan anak-Mu yang terkasih Vero untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami buka hati kami. Biar setiap hati kami menjadi ladang yang subur untuk firman yang Kau taburkan pagi hari ini.
Sucikan, kuduskan, tahirkan Vero Bapa, agar setiap perkataannya boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, ini kami anak-anakmu, siap mendengarkan Engkau. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya kasih dan damai Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi hari ini saya beri judul Menjadi Seperti Yesus dengan Tuntunan Hikmatnya. Perikop hari ini cukup sering kita dengar dan merupakan perikop favorit yang mengajak kita untuk lebih dapat mempraktekkan kasih dan meneladani Yesus dalam memperlakukan orang-orang berdosa. Namun saat saya membuat renungan ini, Tuhan memberikan saya sesuatu yang berbeda dan lebih mendalam. Saat membaca perikop ini, sepintas kita akan menangkap bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berbelas kasih pada para pendosa. Matius yang awalnya seorang pemungut cukai yang melambangkan orang berdosa. Karena Yesus yang penuh kasih mengundang Matius untuk ikut makan bersamanya, maka membawa pada pertobatan dan buahnya yaitu Matius menjadi salah satu penulis Injil. Benar, kita diajak untuk tidak menghakimi, tetapi dapat membawa jiwa kepada Yesus dan membuahkan pertobatan. Saya sangat percaya bahwa kasih dapat membawa pada pertobatan jiwa. Namun ada hal penting yang perlu kita lihat, yaitu siapakah tokoh utama yang mengundang dan memanggil Matius. Yesuslah yang mengundang dan memanggil Matius. Maka kita juga perlu berhati-hati. Kita perlu menyelidiki diri kita sebelum mempraktikkan firman ini. Apakah kita sudah mempunyai kapasitas seperti Yesus? Dalam artian, apakah kita benar-benar mempunyai kasih seperti Yesus? Mempunyai hikmat seperti Yesus? Apakah Tuhan benar-benar sedang mengundang orang tersebut? Perlu relasi yang intim dengan Yesus supaya kita benar-benar tahu kehendaknya. Supaya kita dituntun dengan hikmatnya dalam mempraktekkan firman ini. Kita harus bebas, kita harus beres, dan kuat di dalam roh serta iman, baru kita dapat membawa jiwa kepada Yesus. Jika tidak, ini akan menjadi celah si jahat bekerja dalam hidup kita. Ada dua contoh kasus. Yang pertama, poin pertama, pada ayat 10, Matius bab 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jika kita mengenal seorang dalam kumpulan orang berdosa, kita perlu benar-benar membangun relasi dengan Yesus supaya kita kuat di dalam roh dan tahu kehendaknya. Apakah cara ini yang Tuhan mau kita lakukan? Karena di ayat lain dalam Alkitab juga mengajarkan hati-hati dalam pergaulan yang buruk, yaitu pada 1 Korintus bab 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
jika kita tidak benar-benar bangun fondasi dan relasi yang kuat bersama Yesus. Bisa jadi ini adalah celah si jahat untuk menghancurkan kita. Yang awalnya niat kita adalah baik dan mau taat firman, bisa berakhir kita jatuh dalam dosa. Poin kedua di ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat, maaf, ada lupa. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Yesuslah yang memanggil Matius dan mempraktekkan firman ini. Juga Yesuslah yang memanggil orang-orang berdosa. Mungkin kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak benar hidupnya. Tuhan bisa pakai kita untuk membawa mereka pada Yesus. Jika benar-benar Tuhan mau memakai kita, Ia sendiri yang akan menambahkan kapasitas kita, menambahkan rahmat kasih dalam diri kita, dan hikmat untuk menuntun mereka. Jadi kita perlu membangun relasi yang intim dengan Tuhan supaya kita memperoleh semua rahmat yang kita butuhkan. Selain itu, jika kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, kita mampu discernment apakah ini benar-benar dari Tuhan atau si jahat. Karena si jahat juga bisa memakai cara ini untuk menguras kita. Saya percaya Tuhan memiliki waktu dan Alkitab pun menyebutkan beberapa kebinasaan, salah satunya pada Wahyu bab 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dari kedua poin ini, kita dapat belajar Yesus lain berkarya. Jadi kita sangat membutuhkan rahmat dan hikmatnya untuk menuntun kita dalam mempraktekkan firman ini. Mari menjadi pelaku firman-Nya dengan terus bangun relasi yang intim dengan Yesus sebagai sang sumber. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria dan Maha Kudus. Kami bersyukur ya Bapa untuk pada pagi hari ini kami boleh melewati dan menyelesaikan saat teduh pada pagi hari ini berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman yang Engkau berikan dan hikmat Tuhan, untuk firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Bantu kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus hari demi hari melekat kepadamu ya Tuhan. Lebih peka lagi Tuhan untuk rencana-Mu dan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam mempraktekkan firman-firman yang kami baca setiap harinya. Kami mengakui bukan karena kuat atau hebat kami. Sungguh-sungguh kami membutuhkan rahmat-Mu ya Tuhan dalam mempraktekkan firman. Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas KPH ini, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila beserta keluarganya. Darah Yesus menutup bungkus beliau beserta keluarganya, dan Tuhan Yesus selalu memimpin beliau, terutama dalam retret yang beliau jalankan saat ini. Engkau melindunginya ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, keluar masuk mereka Engkau yang menyertainya, sehingga kembali tidak kekurangan satu apapun dan berbuah ya Tuhan, terutama untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dan kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan segala karisma yang kami butuhkan, dan Engkau menjauhkan kami dari segala roh perpecahan, roh kesombongan, dan iri hati. Biarlah setiap hari kami boleh terus memperbaharui motivasi kami dalam melayani sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anggota KPH dan setiap peserta saat teduh pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya darah Yesus juga mengutuk bungkus setiap kami, dan kami boleh terus setia kepadamu dengan menjalankan 5 senjata, sehingga kami boleh semakin Engkau pakai Tuhan, membawa semakin banyak lagi jiwa kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komsel malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang
Berkati Engkau menutup bungkus Komsel malam hari ini, Engkau yang mengurapi setiap pelayan-pelayannya, sehingga Komsel malam hari ini juga untuk peserta-pesertanya ya Tuhan, semua kami boleh mendapatkan sesuatu pesan-Mu, boleh menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan lancar. Kami juga persembahkan hari ini, persembahkan setiap rencana kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Engkaulah yang menyempurnakan, biarlah kami boleh melakukan yang baik dan benar di mata-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus, hati kudus Yesus. Kasihanilah kami, hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ada 2 slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Selamat pagi.